Halo teman-teman semua, selamat datang di Bunga Talks, ruang buat kita belajar hal-hal baru bareng aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sahruni, mahasiswi semester 4 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Tarisyah Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran secara umum dan memberikan salah satu contoh strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja, yuk kita bahas. Simak sampai habis ya. Strategi pembelajaran adalah cara yang dirancang dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Tujuannya agar siswa tidak hanya mendengar atau mencatat, tetapi juga bisa memahami dan menghayati materi yang disampaikan dengan baik. Strategi pembelajaran juga menjadi pedoman guru untuk mengelola kelas, memilih metode mengajar, serta mengatur waktu dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi ini sangat penting karena proses belajar tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses menanamkan nilai, membangun sikap, serta melatih keterampilan siswa agar siap menghadapi kehidupan nyata. Di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, peran strategi pembelajaran menjadi semakin penting. Hal ini karena pendidikan agama Islam bukan hanya membahas teori dan konsep keagamaan, tetapi juga berhubungan erat dengan pembentukan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam perlu memilih strategi yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual siswa. Salah satu strategi yang cocok digunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam adalah strategi pembelajaran berbasis proyek atau sering dikenal dengan project-based learning. Strategi ini mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam sebuah proyek yang memiliki hubungan dengan materi pelajaran. Mereka diberi kesempatan untuk merancang, merencanakan, hingga menyelesaikan proyek tersebut secara mandiri atau berkelompok. Dalam prosesnya, siswa diajak untuk menggali informasi, menganalisis, bekerja sama, dan menghasilkan sebuah karya yang bisa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Pembelajaran berbasis proyek sangat sesuai untuk pendidikan agama Islam karena strategi ini mendorong siswa untuk menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Misalnya, ketika siswa belajar tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, mereka bisa membuat proyek kegiatan sosial seperti menggalang donasi untuk panti asuhan atau melakukan aksi bersih-bersih masjid di lingkungan sekitar. Dari sini, siswa tidak hanya belajar tentang konsep tolong-menolong atau berbagi, tapi mereka benar-benar mengalaminya secara langsung. Proses pelaksanaan strategi ini cukup bertahap. Awalnya, guru menentukan tema atau topik proyek yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diminta untuk menyusun rencana pelaksanaan proyek. Mereka juga diarahkan untuk mengumpulkan data, mencari informasi, berdiskusi, dan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan proyek tersebut. Guru berperan sebagai pembimbing, memberikan arahan jika diperlukan, serta memantau perkembangan setiap kelompok. Setelah proyek selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dengan cara ini, siswa juga belajar menyampaikan pendapat dan menghargai hasil kerja teman-temannya. Kelebihan dari strategi ini adalah siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi dalam belajar. Mereka merasa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku utama. Selain itu, strategi ini membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, karena siswa bisa melihat manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari. Namun, tentu saja, strategi ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode ceramah biasa. Selain itu, guru perlu mempersiapkan rencana dengan matang agar proyek yang diberikan benar-benar sesuai dan tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Di sisi lain, tidak semua siswa bisa langsung aktif dalam kelompok. Ada juga yang cenderung pasif dan hanya mengikuti teman-temannya. Oleh karena itu, guru harus jeli dalam membagi kelompok dan memberikan peran yang seimbang kepada setiap anggota.
Contoh penerapan strategi ini dalam materi pendidikan agama Islam misalnya pada tema meneladani akhlak Rasulullah. Siswa bisa diberikan tugas membuat proyek pameran mini yang berisi poster-poster atau video pendek tentang akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa mengangkat topik seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, atau tanggung jawab. Proyek ini bisa dipresentasikan di kelas atau ditampilkan di mading sekolah. Dengan kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga diharapkan bisa mulai menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Baik, itu saja penjelasan mengenai strategi pembelajaran dan salah satu contohnya yakni strategi pembelajaran berbasis proyek yang cocok diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.